Pembuka bayangkan pagi hari ketika Anda membuka mata, menyalakan komputer, dan langsung melihat saldo rekening yang cukup untuk menutupi semua tagihan, menyiapkan dana darurat, serta menyisihkan uang untuk liburan impian tanpa harus menunggu gaji berikutnya. Rasanya lega, bukan? Namun, banyak orang masih berpikir kebebasan finansial hanya milik mereka yang memiliki puluhan miliar di rekening. Ide itu membuat banyak orang menyerah sebelum memulai. Padahal sebenarnya, financial freedom bukan soal menjadi kaya raya, melainkan soal memiliki cukup uang untuk hidup sesuai nilai dan tujuan pribadi tanpa terbelenggu oleh kekhawatiran uang. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri apa arti kebebasan finansial dalam bahasa sehari-hari, mengapa mitos kaya-kaya itu keliru, bagaimana cara menghitung berapa uang yang memang cukup untuk Anda, serta langkah-langkah praktis yang dapat langsung diterapkan. Di akhir pembahasan, saya harap Anda tidak hanya mengerti angka-angka, tetapi juga memiliki rencana konkret untuk mencapainya. Konteks masalah banyak orang Indonesia berusia 25 hingga 45 tahun berada di persimpangan antara meniti karir, mengurus keluarga, dan menyiapkan masa depan. Di tengah tekanan biaya hidup yang terus naik, rasa cemas tentang uang menjadi beban mental yang berat. Seringkali, orang menganggap kebebasan finansial sebagai sesuatu yang hanya dapat dicapai setelah menjadi super rich atau memiliki warisan besar. Akibatnya, mereka menunda menabung, mengabaikan investasi, atau bahkan terus hidup di atas kemampuan hanya demi gaya hidup yang tidak realistis. Akibatnya, ketika terjadi krisis, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendadak, mereka terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Akar penyebab jika ditelusuri lebih dalam, ada 3 penyebab utama mengapa orang keliru menilai apa yang diperlukan untuk kebebasan finansial. Pertama, kurangnya pemahaman tentang biaya hidup pribadi. Banyak yang mengira biaya hidup mereka sama dengan rata-rata nasional, padahal gaya hidup, lokasi tempat tinggal, dan tanggung jawab keluarga membuat angka tersebut sangat bervariasi. Kedua, tidak adanya perencanaan yang menggabungkan semua komponen keuangan, pengeluaran rutin, dana darurat, asuransi, dan tujuan jangka panjang. Tanpa gambaran menyeluruh, angka yang dibutuhkan menjadi kabur. Ketiga, ketakutan akan risiko investasi membuat orang menghindari sumber pendapatan pasif yang sebenarnya dapat mempercepat tercapainya kebebasan finansial. Tanpa mengatasi ketiga hal ini, perhitungan kebebasan finansial tetap tidak akurat dan motivasi untuk mencapainya akan terus menurun. Kerangka solusi untuk mengatasi masalah tersebut, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 4 bagian utama. Definisi kebebasan finansial yang relevan, perhitungan kebutuhan uang secara personal, pencarian sumber pendapatan pasif yang sederhana, dan evaluasi serta penyesuaian berkelanjutan. Kerangka ini dirancang agar mudah diikuti, tidak memerlukan latar belakang keuangan yang mendalam, dan dapat diadaptasi sesuai perubahan situasi hidup. Definisi praktis kebebasan finansial bukanlah jumlah uang yang harus Anda capai untuk menjadi miliarder. Secara praktis, kebebasan finansial berarti Anda memiliki aliran kas yang cukup untuk menutupi semua pengeluaran dasar, menyiapkan dana darurat, dan masih menyisakan uang untuk hal-hal yang memberi makna, seperti pendidikan anak, hobi, atau liburan, tanpa harus bergantung pada gaji bulanan. Dengan kata lain, kebebasan finansial adalah kondisi di mana uang tidak lagi menjadi penghalang dalam mengambil keputusan hidup. Membongkar mitos ultra-rich mitos bahwa hanya orang kaya raya yang dapat menikmati kebebasan finansial muncul karena media sering menyoroti cerita sukses miliarder, padahal data statistik menunjukkan mayoritas orang yang merasa financially free berada di rentang pendapatan menengah. Penelitian lokal menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan bulanan sekitar Rp50.000, asalkan mengelola keuangan dengan disiplin, dapat mencapai kebebasan finansial dalam jangka waktu 2 hingga 3 dekade. Kunci utama bukan seberapa besar pendapatan, melainkan seberapa efektif pendapatan tersebut diubah menjadi aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Langkah-langkah perhitungan kebutuhan uang langkah pertama dalam menghitung berapa uang yang cukup adalah menyusun gambaran lengkap tentang biaya hidup harian. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran rutin selama 3 bulan terakhir, termasuk sewa atau cicilan rumah, listrik, air, transportasi, makanan, asuransi, dan kebutuhan anak. Jangan lupakan pengeluaran tidak rutin seperti perawatan kesehatan atau perbaikan kendaraan. Setelah semua angka terkumpul, hitung rata-rata bulanan. Misalnya, jika total pengeluaran selama 3 bulan adalah Rp150.000, rata-rata bulanan menjadi Rp50.000. Langkah kedua adalah menambahkan dana darurat. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga saat terjadi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Standar yang umum dipakai adalah menyiapkan dana setara 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Jadi, jika rata-rata pengeluaran bulanan Anda Rp50.000, target dana darurat minimal Rp150.000 hingga Rp300.000.
Pilih angka yang sesuai dengan tingkat stabilitas pekerjaan dan tanggung jawab keluarga Anda. Langkah ketiga melibatkan penentuan margin keamanan. Margin ini adalah tambahan dana yang memberi ruang bagi inflasi, kenaikan biaya hidup, atau perubahan gaya hidup di masa depan. Seringkali, orang mengabaikan faktor ini dan merasa cukup setelah mencapai dana darurat. Tambahkan sekitar 10 hingga 20% dari total kebutuhan bulanan untuk mengakomodasi kenaikan tak terduga. Dengan contoh sebelumnya, margin 10% menambah Rp5.000 per bulan, atau setara Rp30.000 per tahun. Langkah keempat adalah mengidentifikasi tujuan jangka panjang yang memberi nilai tambah pada hidup, seperti pendidikan anak, pensiun dini, atau liburan tahunan. Setiap tujuan memerlukan alokasi dana khusus. Misalnya, jika Anda ingin menyiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp200.000 dalam 10 tahun, hitung berapa yang harus disisihkan tiap bulan dengan memperhitungkan bunga tabungan atau investasi. Penambahan ini akan meningkatkan total kebutuhan dana yang harus Anda capai. Setelah semua komponen, pengeluaran rutin, dana darurat, margin keamanan, dan tujuan jangka panjang, dikalkulasi, jumlahkan semua nilai tersebut. Hasilnya adalah target total aset yang harus dimiliki untuk mencapai kebebasan finansial. Dalam contoh sederhana, jika pengeluaran bulanan Rp50.000, dana darurat Rp1.500.000, margin keamanan Rp30.000, dan alokasi tujuan jangka panjang Rp20.000, total aset yang diperlukan menjadi Rp280.000. Angka ini menjadi patokan untuk merencanakan investasi dan sumber pendapatan pasif. Sumber pendapatan pasif sederhana setelah mengetahui berapa uang yang diperlukan, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengumpulkan dana tersebut tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Disinilah pendapatan pasif berperan. Pendapatan pasif bukan berarti uang masuk tanpa usaha, melainkan aliran kas yang memerlukan sedikit intervensi setelah fase awal dibangun. Berikut beberapa ide yang dapat dijalankan oleh orang dengan pekerjaan penuh waktu dan tidak memerlukan modal besar. Investasi reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang menawarkan likuiditas tinggi dan risiko rendah. Dengan menyalurkan sebagian tabungan rutin ke reksadana ini, Anda dapat memperoleh return yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, sekaligus menjaga dana tetap mudah dicairkan untuk kebutuhan darurat. Kunci suksesnya adalah konsistensi menambah investasi setiap bulan, misalnya melalui auto debit, sehingga efek compounding dapat bekerja maksimal. Properti kecil atau KPR. Jika Anda memiliki tabungan untuk uang muka, membeli properti kecil seperti apartemen studio atau rumah susun dapat menjadi sumber pendapatan sewa. Meskipun memerlukan modal awal, properti biasanya menghargai nilai seiring waktu, dan sewa bulanan dapat menutupi cicilan KPR serta memberikan surplus. Penting untuk memilih lokasi dengan permintaan sewa tinggi dan menghitung cash flow secara realistis, termasuk biaya perawatan dan pajak. Bisnis online mikro. Membuka toko online dengan produk yang tidak memerlukan stok besar, seperti dropshipping atau print on demand, dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Model ini meminimalkan risiko inventaris, dan platform e-commerce lokal menyediakan dukungan logistik. Kunci keberhasilannya terletak pada pemilihan niche yang relevan dengan minat Anda, serta mengoptimalkan pemasaran melalui media sosial. Dividen saham. Berinvestasi di saham perusahaan yang rutin membagikan dividen dapat menjadi aliran kas pasif. Pilih perusahaan dengan fundamental kuat dan riwayat dividen stabil. Meskipun risiko pasar tetap ada, diversifikasi portofolio dan menahan saham dalam jangka panjang dapat mengurangi volatilitas. Dividen yang diterima setiap kuartal dapat langsung dialokasikan kembali ke investasi lain atau digunakan untuk menutupi pengeluaran. Pemasaran afiliasi. Jika Anda memiliki blog, kanal YouTube, atau akun media sosial dengan audiens tertentu, program afiliasi dapat menjadi sumber pendapatan. Anda merekomendasikan produk atau layanan, dan mendapatkan komisi setiap kali ada pembelian melalui link afiliasi Anda. Meskipun memerlukan konten berkualitas dan konsistensi, pendapatan afiliasi dapat tumbuh seiring peningkatan traffic dan kredibilitas Anda. Langkah praktis implementasi. Setelah memahami sumber-sumber pendapatan pasif, saatnya mengubahnya menjadi rencana aksi yang dapat dijalankan hari ini. Langkah pertama adalah mengaudit keuangan pribadi secara menyeluruh. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, kemudian alokasikan persentase tertentu untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Idealnya, minimal 20% dari pemasukan harus diarahkan ke investasi atau tabungan jangka panjang. Jika angka tersebut terasa berat, mulailah dengan 10% dan tingkatkan secara bertahap. Langkah kedua adalah menetapkan target investasi bulanan yang realistis. Misalnya, jika pemasukan bersih Anda Rp35.000, alokasikan Rp5.000 untuk reksadana pasar uang, Rp3.000 untuk saham dividen, dan Rp2.000 untuk tabungan dana darurat. Buat auto debit pada tanggal yang sama setiap bulan agar proses menjadi otomatis dan tidak terlewat.
Langkah ketiga melibatkan pemilihan satu atau dua sumber pendapatan pasif yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Jika Anda memiliki waktu luang terbatas, fokus pada reksadana dan dividen saham. Jika Anda memiliki jaringan sosial yang kuat, pertimbangkan pemasaran afiliasi atau bisnis online mikro. Pilih satu ide, lakukan riset mendalam, dan mulai dengan skala kecil. Misalnya, untuk afiliasi, pilih satu produk yang relevan dengan niche Anda, daftarkan diri di program afiliasi, dan buat 3 konten yang menonjolkan produk tersebut dalam 1 bulan pertama. Langkah keempat adalah meninjau kembali hasil setiap 3 bulan. Hitung berapa total aset yang sudah terkumpul, berapa pendapatan pasif yang dihasilkan, dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika pendapatan pasif masih di bawah harapan, evaluasi faktor-faktor yang menghambat. Apakah alokasi investasi terlalu konservatif? Apakah biaya operasional bisnis online terlalu tinggi? Lakukan penyesuaian, misalnya meningkatkan porsi investasi saham atau menurunkan biaya iklan. Langkah kelima adalah menyiapkan rencana perlindungan risiko. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan menjadi pondasi penting agar tidak terpaksa mengorbankan dana investasi ketika terjadi musibah. Pilih polis yang memberikan perlindungan memadai dengan premi yang tidak membebani anggaran bulanan. Contoh penerapan nyata, mari kita lihat contoh seorang karyawan bernama Rina, berusia 32 tahun, bekerja di bidang pemasaran dengan pemasukan bersih Rp45.000 per bulan. Rina tinggal di apartemen sewa dengan biaya sewa Rp50.000 per bulan, memiliki cicilan kendaraan Rp20.000, dan pengeluaran lain, makanan, transportasi, hiburan, sekitar Rp30.000. Total pengeluaran bulanan Rina mencapai Rp105.000. Rina memutuskan untuk menghitung kebutuhan kebebasan finansialnya. Ia menghitung rata-rata pengeluaran bulanan Rp105.000, menambahkan dana darurat 3 bulan, sekitar Rp350.000, menambahkan margin keamanan 10%, Rp10.000 per bulan, dan menyiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp20.000 per bulan. Total target aset Rina menjadi sekitar Rp280.000. Untuk menutup kesenjangan, Rina mulai mengalokasikan Rp10.000 per bulan ke reksadana pasar uang, Rp5.000 ke saham dividen, dan Rp3.000 ke tabungan dana darurat. Sisanya, Rp20.000, dia gunakan untuk memulai toko online dropshipping dengan produk fashion. Dalam 6 bulan pertama, toko online menghasilkan pendapatan bersih Rp3.000 per bulan, yang kemudian dialokasikan kembali ke investasi saham. Setelah 1 tahun, total aset Rina meningkat menjadi Rp250.000, dan pendapatan pasif dari dividen serta reksadana mencapai Rp2.000 per bulan, cukup menutupi sebagian pengeluaran rutin. Dengan terus menambah investasi dan mengoptimalkan toko online, Rina berada di jalur yang tepat untuk mencapai kebebasan finansial dalam 10 tahun ke depan. Kesalahan umum yang harus dihindari. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengabaikan biaya tak terduga dan menganggap dana darurat sudah cukup setelah mencapai 1 bulan pengeluaran. Tanpa buffer yang memadai, satu kejadian kecil seperti perbaikan mobil dapat menggerus tabungan investasi dan mengembalikan Anda ke siklus utang. Kesalahan lain adalah menumpuk semua dana pada satu jenis investasi, misalnya hanya pada saham tanpa diversifikasi. Hal ini meningkatkan risiko volatilitas yang dapat mengganggu aliran kas pasif. Terakhir, banyak orang terlalu optimis pada estimasi pendapatan pasif, menganggap bahwa toko online akan langsung menghasilkan ribuan dolar per bulan. Realitasnya, bisnis online memerlukan waktu, percobaan, dan pengoptimalan iklan. Mengatur ekspektasi yang realistis akan menghindarkan kekecewaan. Cara mengoreksi jika langkah awal gagal. Jika setelah 3 bulan pendapatan pasif belum muncul, langkah pertama adalah kembali ke data pengeluaran dan memastikan tidak ada kebocoran yang terlewat. Mungkin ada langganan layanan yang tidak terpakai atau kebiasaan makan di luar yang dapat dipangkas. Kedua, tinjau kembali strategi investasi. Mungkin alokasi ke reksadana pasar uang terlalu rendah sehingga tidak menghasilkan return yang diharapkan. Ketiga, evaluasi bisnis online. Periksa apakah produk yang dipilih memang memiliki permintaan, atau apakah iklan yang dijalankan tidak efektif. Jika diperlukan, ubah niche atau coba platform penjualan lain. Mengganti taktik bukan berarti gagal, melainkan proses iterasi yang wajar dalam membangun aliran pendapatan pasif. Cara mengukur keberhasilan. Pengukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari angka total aset, tetapi juga dari kestabilan aliran kas pasif. Buatlah catatan bulanan yang mencakup total pendapatan pasif, total pengeluaran, dan selisihnya. Jika selisihnya positif secara konsisten selama 6 bulan berturut-turut, berarti Anda berada di jalur yang tepat. Selain itu, periksa rasio pendapatan pasif terhadap pengeluaran rutin. Idealnya, rasio ini harus mendekati atau melebihi 1,
Artinya pendapatan pasif sudah cukup menutupi semua kebutuhan tanpa mengandalkan gaji. Jika rasio masih di bawah 1, tingkatkan alokasi investasi atau tambahkan sumber pendapatan pasif lain. Penutup dan ajakan kebebasan finansial bukanlah impian yang eksklusif bagi orang-orang dengan kekayaan melimpah. Ia adalah hasil dari perencanaan yang terstruktur, pemahaman realistis tentang biaya hidup, dan pemilihan sumber pendapatan pasif yang sesuai dengan kemampuan serta waktu yang Anda miliki. Dengan menghitung kebutuhan uang secara tepat, menyiapkan dana darurat, menambahkan margin keamanan, dan melangkah secara bertahap ke investasi serta bisnis kecil, Anda dapat menurunkan batas cukup menjadi angka yang dapat dijangkau. Ingat, perjalanan ini bukan sprint melainkan maraton. Konsistensi, evaluasi rutin, dan penyesuaian strategi adalah kunci utama. Sekarang giliran Anda. Luangkan waktu beberapa menit untuk menuliskan semua pengeluaran Anda, hitung target aset yang diperlukan, dan pilih satu sumber pendapatan pasif yang paling cocok untuk memulai. Bagikan di kolom komentar apa langkah pertama yang akan Anda ambil, atau tantangan apa yang paling menghambat Anda saat ini. Dengan berbagi, kita dapat saling memberi dukungan dan belajar bersama. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman yang juga ingin meraih kebebasan finansial, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya yang akan membahas strategi investasi lanjutan serta cara mengoptimalkan pendapatan pasif. Bersama, kita buktikan bahwa kebebasan finansial bukan hanya milik segelintir orang, melainkan milik siapa saja yang berani memulainya dengan langkah kecil namun pasti. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.